ini belum tentu kamu selamat di karma anakmu. Titeno omongannya Miss Yuni. Titeno omongannya Miss Yuni. Kemarin kita dapat telepon dari Malaysia. Dia mati-matian mempertahankan anaknya, dia memperebutkan anaknya sampai dia merantau ke Malaysia. Saat dia berebut anaknya meninggal dunia saat SMA loh. Kamu yang mengatakan begitu mencintai anakmu, yakin itu punyamu. Bagaimana kalau Tuhan ngambil? Ngerti? Ibumu masih beruntung karena yang ngambil suaminya. Makanya dia tetap mencintaimu. Sampai hari ini dia mencarimu. Sampai hari ini dia tetap menyayangimu. Karena dia tahu kamu diambil bapaknya, bukan diambil Tuhan. Cuman satu, nggak ada ibu, nggak ada kamu, titik. Tapi aku kan besok 2025 finish. Aku nggak balik lagi, aku pulang mas. Aku udah niatan nih mau main ke kampungnya dia, tapi dianya jauh kan, di beda pulau. Bukan itu mbak, sekarang bukan masalah pulang tidaknya. Mulai hari ini carilah dia. Sekedar basa-basi. Kenapa saya bilang, saya nanya sama kamu, kalau hatimu memang ingin merendah pada orang tuamu, kasih dia 3 juta dan telepon dia, tanyakan kabarnya. Mak, aku sehari ini repot, makanya gak bisa telepon. Karena doa ibu itu benar-benar menebus langit dan bumi. Gini loh mbak, wong sombong kan danga, malaikat liwat ke samplu. Tapi lek kamu merendah, bukan maksudku dengan tidak memaafkan ibu itu sombong sayang. Kata-kata sombong itu bukan karena pamer loh. Sebentar, kata-kata sombong itu bukan pamer uang, harta, bukan. Bukan. Tidak mengakui ibumu itu sombong sayang. Saya minta maaf, kita berbicara, kamu mangan, itu satu bentuk sombong sayang. Nyepelekan orang. Karena itu kadang-kadang saya pingin makan buah, pas ngomong tak delay meneh. Ngerti nggak maksud saya? Anak saya ngomong serius, itu saya selalu ajarkan HP ditaruh. Suatu saat kamu akan merasakan, saat kamu ngomong serius anakmu main HP, atau kamu ditinggal jagongan mbek koncone, kamu akan merasakan hal yang sama. Percayalah, apa yang kamu lakukan hari ini ke ibumu, itu kamu akan merasakannya. Mungkin gak hari ini, mungkin nunggu sampai kamu tuwek. Ngerti nggak? Jadi jangan salah, sombong itu bukan pamer, nggak identik juga dengan pamer juga. Jadi saat kamu nih ngobrol kita enak, kamu tahu Miss Yuni lagi live, pendengarnya banyak, kamu makan kecapan, kira-kira gimana nih? Paham nggak maksud saya? Bener nggak? Satu. Kedua, saya bilang kamu sombong karena kamu tidak mau menghubungi ibumu sayang. Kesombongan dan ketidaksopanan itulah yang membuat kamu mati rasa. Tidak ada lagi cinta di hatimu. Ngerti nggak? Karena hatimu terlalu keras. Kamu merasa kamu sehat. Ini saya pernah mengalami, kenapa sih saya bisa menasehatimu? Saya pernah merasakan sayang. Saya merasa bahwa saya itu bekerja sendiri, nggak butuh orang lain. Saya itu karena saya berusaha. Kalau saya nggak berusaha, saya nggak mungkin. Hey, di balik itu ada doa orang tuamu. Percikan doa orang tuamu yang didengar oleh Tuhan. Saya tidak berani mengatakan surga di telapak kaki ibu. Tapi bagaimana kamu bisa melihat surga jika di hatimu aja tidak ada ibumu? Paham nggak maksud saya? Surga memang tidak ada di telapak kaki ibu, itu nggak ada. Koreken wes. Cuman bagaimana kamu bisa melihat surga jika di hatimu tidak ada sosok ibu? Saya tahu tidak semua ibu baik. Saya tahu. Tapi bukan berarti kita harus membalasnya dia, Don. Benar nggak? Kalau ibumu nggak baik, terus kamu membalasnya, apa bedanya kamu sama ibumu yang nggak baik? Ngerti nggak sayang? Saya tidak membenarkan ibumu loh. Karena ibumu meninggalkanmu, tidak.
Tapi apakah kamu tahu alasan ibumu meninggalkanmu? Cuma itu alasannya. Nah ya udah. Suamimu baik kan? Hah? Ya alhamdulillah. Baik orang baik, aku lahir sih tahu. Oke, suamimu selingkuh nggak? Enggak. Oke. Atau gini aja, tak balik, tak doakan suamimu selingkuh biar kamu merasakan yang dirasakan ibumu. Ya sama budaya. Enggak. Maksud saya adalah biar kamu merasakan hal yang sama gitu loh sayang. Karena kamu kan nggak ada di posisinya dia. Karena itu jangan sampai kamu merasakan hal yang sama. Karena saya tidak ingin kamu merasakan hal yang sama, akhirnya kamu meninggalkan anakmu dengan alasan yang sama seperti ibumu. Paham maksud saya? Nggak usah gengsi, ibumu tuh WA. Dia nggak ada nyali lagi. Ibu saya yang dulu kalau saya salah dipagangin debok sama pecut rotan. Hari ini ibu saya tak suruh mukul saya, dia nangis ngeliat saya. Ngerti nggak? Ibu saya keturunan Madura, Mbak. Jangan macem-macem sama orang-orang keturunan Madura. Kamu salah diajar beneran, nggak bercanda loh, Mbak. Saya tuh didikannya sangat keras sekali. Ya sampai hari ini saya bisa jadi hari ini karena ibu saya yang keras. Masa kecil saya benci banget sama ibu saya. Saya sayang ayah saya. Karena saya nggak paham kenapa ibu saya begitu kejam. Ngerti nggak? Sakitan jadi seorang ibu, kamu akan merasakan anakmu masih beruntung loh. Baik. Ngerti nggak? Ayo, jangan karena kekerasanmu, anakmu yang menerima sesuatu yang nggak baik. Ngerti? Telepon ibu jika masih belum punya uang sekedar basa-basi. Atau pura-pura baik. Pura-pura baik aja sama ibumu. Suatu saat kamu akan terbiasa baik. Pura-pura baik di awal aja sama ibumu. Dan suatu saat kamu akan terbiasa baik karena akan dari kepura-puraan itulah. Kamu akan terbiasa melakukan kebaikan itu. Paham? Miss, Iya, satu sayang. lagi, Miss. Aku mau nanya, ikhlas itu kayak gimana sih, Miss? Waduh, abot nih Mbak bahasannya ikhlas tuh nggak bisa ya. Jujur, barusan saya kehilangan adik saya. Adik saya nakal ya, selalu bertengkar sama saya. Tapi saat dia pergi, saya ternyata nggak ikhlas, Mbak. Ikhlas itu cuma di omongan aja. Ikhlas itu butuh waktu. Aku tuh bingung. Butuh waktu. Aku pada ngomong, ikhlasin aja. Aku bingung ikhlas itu yang kayak gimana. Ikhlas itu butuh waktu, nggak bisa, cuman dari hati itu nggak bisa. Ikhlas itu butuh waktu. Karena kalau orang bilang saat kejadian langsung ikhlas, bohong. Saat kejadian ikhlas, bohong. Karena kita manusia pasti ada luka. Tapi pelan-pelan dari berjalannya waktu. Tadi pura-pura baik itu awalnya. Ngerti nggak? Pura-pura baik, terbiasa baik, akhirnya ikhlas datang. Ngerti sayang? Jadi saya nggak berani nih, karena ini bahasanya tinggi. Karena saya sudah bilang, saya kehilangan adik saya sebulan yang lalu. Sampai detik ini, kalau saya ingat adik saya masih nggak ikhlas, Mbak. Tapi dari berjalannya waktu, adik saya punya jalannya sendiri, saya punya jalan saya sendiri. Karena pelan-pelan kita harus merelakan, karena itu punyanya Tuhan. Begitu juga kamu dengan ibumu. Itu adalah garis dan perjalanan kamu dan ibumu. Benar nggak? Saya cuma pengen bilang, hari ini kamu telepon saya. Kamu nggak tahu saat ada luka di hatimu, tiba-tiba ada sesuatu pada dirimu, kamu nggak sempat minta maaf sama ibumu. Ingat-ingat kata-kataku, dan ini saya rekam. Jangan sampai kamu menyesal. Karena umur kita nggak ada yang tahu. Iya, soalnya nanti aku pulang tuh dia ngajakin ketemu aku. Tadi kan saya bilang, jangan nunggu kamu pulang.
mulai sekarang dibina hubungan yang baik antara ibu dan anak. Jangan nunggu pulang. Yakin umur ibumu nunggu kamu pulang? Kamu yakin? Kamu tahu? Enggak, maksudnya dia ngajakin aku ketemu, cuman aku kayak lagi dipikirin gini, nah ketemu nggak ya, kayak gitu. Ya kembali lagi terserah sih Mbak. Kembali lagi terserah. Saya sudah bilang mulai sekarang dibina. Saya takutnya entah nyawamu atau nyawa ibumu tidak menunggu kamu. Nyawa itu nggak nunggu sayang. Ini otak ini, uratnya otak satu pedot itu moncrot loh Mbak, pendarahan. Dan saat otak kita dikasih satu virus saja, darah kita tiba-tiba kita makan salah, di dalamnya ada virus, langsung linglung loh Mbak. Cuman ingat-ingat rekaman ini, beritahu pada saudaramu, saya sudah mengingatkanmu sejauh ini. Saya sudah mengingatkanmu sejauh ini. Pikir itu sebelum kamu menyesal. Ngerti? Saya nggak tahu apa yang kamu pikirkan. Saya dulu memplanning semuanya. Adik saya yang dari Korea pulang, nikah. Terus yang menempati rumah saya, adik saya yang nomor 2 dan nomor 3. Tapi Tuhan berkata lain. Adik saya yang dari Korea belum pulang. Adik saya yang nomor 2 meninggal. Saya takut banget planning terlalu jauh. Saat dia panggil Tuhan udah nggak ada planning itu, nggak hilang, hancur semuanya. Ngerti? Jangan sampai setelah mereka tiada kamu baru menyesal. Dan jangan khawatir, belum tentu ibumu yang dipanggil dulu. Karena kita nggak tahu perjanjian kita dengan Tuhan itu nggak ada yang tahu. Ngerti? Ya wes, terima kasih. Sama-sama. Matur nuwun Ya. ya. Aduh, jadi sesek dada nih. Love you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman, saya nggak tahu ya. Berbicara tentang seorang ibu, karena saya merasakan benci banget sama ibu saya. Saya kesel tau nggak sama ibu saya. Saya marah dengan ibu saya. Karena jika kalian itu keturunan dari Madura asli, kalian akan tahu bagaimana orang Madura mendidik anak-anaknya dengan